Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil review jurnal kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Alvin Najrobani dengan NIM 211060. Lalu sebelah saya Aulia Rahma dengan NIM akhir 12. Saya Viva Kurotu Aini dengan NIM akhir 44. Untuk presentasi dimulai dari Afifa. Yang pertama ada jurnal dengan judul Video Remediasi Fe dan Mn air asam tambang batubara dengan enceng gondok dan purun tikus pada sistem LBP di PT JBG Kalimantan Selatan. Air asam tambang adalah air yang terbentuk dari reaksi kimia antara mineral sulfida, air, dan oksigen yang kemudian menghasilkan asam sulfat dan menyebabkan pH air turun di bawah 4. Kondisi asam ini meningkatkan kelarutan logam berat seperti Fe dan Mn yang menjadikan air asam tambang sebagai sumber pencemar berbahaya di area pertambangan. Metode pengolahan air asam tambang secara kimiawi seperti koagulasi dan pengendapan tergolong mahal dan menghasilkan lumpur. Sebagai alternatif, metode fitoremediasi dengan tumbuhan hiperakumulator seperti enceng gondok dan purun tikus dinilai lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Penelitian pada jurnal ini dilakukan pada sistem lahan basah buatan untuk menguji kemampuan kedua tumbuhan dalam menurunkan kadar Fe dan Mn dari air asam tambang tersebut. Metode uji biota. Penelitian ini memanfaatkan dua jenis tumbuhan air. Yang pertama ada enceng gondok. Enceng gondok ini dikenal mampu menyerap berbagai logam berat seperti Fe, Mn, Pb, Cu, dan As. Tumbuhan ini juga mudah tumbuh, cepat berkembang biak, dan memiliki akar serabut lebat yang efisien dalam penyerapan logam. Yang kedua ada purun tikus, tanaman rawa endemik Kalimantan yang mampu tumbuh di kondisi air asam dan berpotensi tinggi dalam penyerapan logam berat dari air asam tambang. Tanaman enceng gondok dengan tinggi 20-25 cm dan purun tikus tinggi 15-20 cm diambil dari sekitar lokasi tambang. Tanaman ini kemudian diaklimatisasi selama 2 minggu dengan air bersih. Penelitian dilakukan selama 25 hari menggunakan sistem LBB aliran kontinu yang dibuat dengan ukuran 2 kali 30 meter atau dengan luas sekitar 80 meter persegi. LBB ini dibuat menjadi 2 bagian di mana separuh bagian ditanami PT dan separuh bagiannya ditanami dengan enceng gondok. Air asam tambang diambil dari lokasi tambang yang dilakukan setiap 5 hari, yaitu hari ke-0, 5, 10, 15, dan 25. Pengukuran yang dilakukan itu meliputi pengukuran pH dan suhu air sebelum dan sesudah perlakuan, kemudian konsentrasi Fe dan Mn dalam air serta jaringan tanaman, kemudian dengan alat ukur ICP-OES dan optical. LBB dibangun dengan spesifikasi sebagai ukuran 2 kali 30 meter dan media tanam yaitu campuran tanah dan 10% dari pupuk bokasi. Satu sisinya ditanami dengan enceng gondok dan sisi lainnya ditanami dengan purun tikus. Tanaman ditanam dengan jarak antar rumpun sekitar 15 cm untuk memastikan kepadatan yang lebih optimal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem lahan basah buatan dengan tanaman enceng gondok dan purun tikus efektif dalam menurunkan pencemaran logam Fe dan Mn dari air asam tambang batubara di PT JBG Kalimantan Selatan. Selama 25 hari, pH air outlet meningkat dari 3,2 menjadi 5,3 yang menandakan penurunan keasaman yang signifikan. Konsentrasi Fe dan Mn dalam jaringan tanaman meningkat tajam yang menunjukkan kemampuan absorpsi dan akumulasi logam oleh kedua spesies. Enceng gondok menunjukkan akumulasi Fe tertinggi pada hari ke-15 sebesar 39.329 mg per liter, sementara purun tikus menunjukkan peningkatan Mn yang stabil hingga hari ke-25 yang mencapai 29 mg per liter. Hasil ini cukup membuktikan bahwa kedua tanaman itu mampu sebagai agen fitoremediasi dalam pengelolaan air asam tambang di lingkungan pertambangan. Kesimpulan dari jurnal ini adalah yang pertama, kedua tanaman itu berhasil meningkatkan kualitas air asam tambang. Fitoremediasi dengan enceng gondok dan purun tikus menunjukkan hasil yang menjanjikan dengan menyerap logam berat terutama Fe dari air asam tambang. Yang kedua ada enceng gondok lebih unggul dalam penyerapan Fe dengan nilai FBK tertinggi mencapai 1701,12 yang menunjukkan kemampuannya sebagai hiperakumulator logam. Kemudian namun efisiensi terhadap Mn-nya lebih rendah. Kemudian ada purun tikus.
Pruntikus menunjukkan adaptasi yang lebih cepat terhadap lingkungan asam meskipun kemampuan transfer dan akumulasinya fluktuatif. Pruntikus unggul dalam menyerap Mn dibandingkan dengan enceng gondok meskipun FBK-nya masih tergolong rendah yaitu kurang dari 2. Sistem lahan basah buatan terbukti mampu menurunkan konsentrasi logam berat dan meningkatkan pH air asam tambang secara signifikan meskipun belum sepenuhnya memenuhi baku mutu air limbah tambang batu bara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami yaitu Aulia. Jurnal Fitoremediasi menggunakan kangkung air untuk mengurangi kadar logam berat dalam limbah cair pabrik tahu di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Limbah cair tahu memiliki karakteristik mengandung bahan organik dan kadar BOD yang tinggi sehingga dapat menurunkan daya dukung lingkungan jika langsung dibuang ke badan air. Tanaman kangkung air memiliki kelebihan yaitu adanya parenkim sehingga mudah menarik polutan yang berat. Akarnya yang menjadi tempat filtrasi dan absorpsi padatan tersuspensi dan pertumbuhan mikroba yang menghilangkan unsur-unsur hara dari kolom air. Logam berat dapat terserap ke dalam jaringan tanaman melalui akar dan stomata daun yang selanjutnya akan masuk ke dalam siklus rantai makanan. Semuanya diawali dalam pengambilan sampel yang dilakukan di sekitar industri limbah tahu, kemudian pengambilan objek fitoremediasinya yaitu berupa kangkung air, kemudian dilanjut dengan aklimatisasi. Aklimatisasi ini bertujuan untuk menghindari terjadinya pembebanan secara tiba-tiba pada tanaman ketika langsung dimasukkan ke dalam media limbah cair tahu. Dengan demikian, tanaman dapat menyesuaikan diri terlebih dahulu dengan lingkungan baru sebelum terpapar limbah secara penuh. Kemudian dilanjut dengan tahapan fitoremediasi. Tahapan fitoremediasi ini dimulai dengan menyiapkan 4 bak sebagai wadah tempat. Kemudian pengamatan dilakukan pada hari ke-0 sampai hari ke-6. Setelah itu kangkung yang dimasukkan ke reaktor akan diisi air limbah dengan berbagai konsentrasi. Di situ kangkung air bertugas untuk menyerap polutan dan logam berat yang ada di air limbah sehingga air bisa lebih bersih dan juga ramah lingkungan. Setelah kangkung air diambil dari sekitar pabrik tahu, tanaman ini tidak langsung dimasukkan dalam air limbah, tapi ditunggu waktu sekitar 2-3 hari untuk beradaptasi di air bersih. Tujuannya agar kangkung dapat beradaptasi dengan lingkungan baru yang berbeda dengan habitat aslinya. Aktivitas metabolisme tanaman melambat terjadi karena pada suhu rendah sehingga kemampuan tanaman dalam menyerap logam dari air limbah itu juga berkurang. Sebaliknya, pada suhu yang terlalu tinggi sekitar di atas 35 derajat Celcius, pada tanaman juga dapat menurun efisiensi penyerapan logam berat. Hal ini disebabkan oleh kandungan senyawa asam dan logam berat dalam air limbah pabrik tahu yang membuat kondisi air menjadi asam karena hari ke-0 merupakan starting point untuk melihat kondisi awal sebelum adanya pengolahan. Kemudian hasilnya hari ketiga itu dipilih agar kita bisa melihat perkembangan tanaman setelah beberapa hari adaptasi. Kemudian hari ke-6 itu berupa post test untuk mengecek seberapa jauh tanaman untuk menyerap polutan dan perubahan yang terjadi. Jadi pengamatan di hari-hari ini untuk mengetahui proses berjalan lancar dan hasilnya valid. Selama proses fitoremediasi, suhu air di semua bak mengalami fluktuasi. Pada hari ketiga, suhu cenderung turun di semua perlakuan, kemudian naik lagi di hari ke-6. Parameter pH awal itu sangat asam pada hari pertama, pada hari ke-0, terutama pada konsentrasi 20%, 50% dan juga 100%. Pada hari ketiga, pH mulai naik tapi masih di bawah standar baku mutu. Kemudian hari ke-6, konsentrasi 20% ini mulai naik menjadi 6,92, yaitu sudah mulai baku mutu dan sudah netral. Dan namun sedangkan 50%, kontrol 50% dari 100% ini masih di bawah standar. Artinya kangkung air efektif menetralkan pH limbah, terutama pada konsentrasi limbah yang tidak terlalu tinggi. Perubahan nilai pH dapat disebabkan karena adanya aktivitas penyerapan nutrien oleh tumbuhan. Ketika akar tumbuhan mendapat ion positif, tumbuhan juga akan mengeluarkan ekskret berupa ion positif H+ ke lingkungan. Begitu juga ketika yang diserap berupa ion negatif, tumbuhan akan mengeluarkan ekskret berupa ion negatif atau H-. Hasil utamanya pada perlakuan 25% limbah cair dengan kangkung air, TDS turun menjadi 1503 per partikulat meter setelah 6 hari. Penurunan TDS ini membuktikan kangkung air mampu menyerap zat pencemar dan dalam limbah cair tahu.
Ya, untuk review jurnal selanjutnya ialah proses bioremediasi ex situ pada pengelolaan limbah cair crude palm oil atau CPO. Next. Nah, latar belakang untuk dari jurnal ini ialah limbah cair pabrik crude palm oil atau disingkat CPO di Indonesia sendiri menjadi sebuah masalah lingkungan yang sangat serius. Dikarenakan setiap produksi 1 ton CPO dihasilkan limbah cair sebesar 2,5 ton, yakni setara dengan 60% kapasitas dari olah pabrik. Maka dari itu diperlukan remediasi, dan jurnal yang saya ambil ialah membahas tentang remediasi menggunakan microclave secara ex situ. Berikut adalah baku mutu air limbah yang sesuai Permen LH nomor 5 tahun 2014 dan sebelahnya ialah data larutan sampel sebelum penambahan mikroba. Next. Untuk metode penelitiannya sendiri ialah untuk sampel yakni diambil dari kolam anaerobik atau aerobik pabrik CPO di Kampar Riau dengan kedalaman 0 sampai 30 cm. Lalu ditambahkan penambahan nutrisi urea dikarenakan mikroba membutuhkan makanan untuk melakukan degradasi limbah. Lalu untuk desain eksperimennya ialah 6 variasi konsentrasi mikroclave dengan 0%, 0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,4%, dan 0,5%. Untuk parameter yang diuji yakni adalah total solid atau menggunakan gravimetri, total suspended solid dengan menggunakan filtrasi, COD menggunakan oksidasi dikromat, minyak atau lemak menggunakan ekstraksi N-heksana. Untuk durasi sendiri menggunakan 15 hari dengan pengambilan data pada hari pertama, hari ketiga, ke-6, ke-8, 10, 13, dan 15. Lalu hasil penelitiannya sendiri yakni total suspended solid mengalami penurunan drastis dari 13.800 mg per liter ke 140 mg per liter dengan konsentrasi yang digunakan yakni 0,1 pada hari ke-15. Dengan hasil tersebut dapat memenuhi baku mutu Permen LH nomor 5 2014 250 mg per liter. Lalu total solid dan COD TS turun ke 2.900 mg per liter dengan konsentrasi 0,4% pada hari ke-8, namun masih di atas standar yakni 300 mg per liter. Untuk COD turun ke 7.050 mg per liter dengan konsentrasi 0,4 pada hari ke-15, tetapi tetap 2 kali lipat di atas standar baku mutu yakni 350 mg per liter. Untuk terakhir yaitu minyak dan lemak. Minyak dan lemak turun dari 5.900 mg per liter ke 2.900 mg per liter dengan konsentrasi 0,4 pada hari ke-8. Namun masih saja belum memenuhi standar yakni 25 mg per liter. Next. Nah, berikut adalah hasil data penelitian yang meliputi total suspended solid, total solid. Next. Dan ini adalah hasilnya dari COD dan oil and grease. Kesimpulan dari jurnal ini ialah peneliti dapat membuktikan bahwa microclave efektif menurunkan TSS hingga memenuhi standar 140 mg per liter dengan konsentrasi 0,1. Tetapi masih belum optimal untuk total solid, chemical oxygen demand, dan minyak atau lemak. Keberhasilan terbatas pada total suspended solid dikarenakan mikroba lebih mudah mengkonsumsi padatan suspensi organik, sementara senyawa kompleks seperti minyak dan lignin memerlukan waktu degradasi yang lebih lama. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya mewakili kelompok kami memohon maaf bila ada terdapat salah kata. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.